Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jemaah pengajian permasa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada Bapak Kepala Desa Pematang Cengkring beserta jajarannya, para kadus yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, tamu-tamu yang lain yang berkumpul pada malam hari yang berbahagia ini di tempat majelis ilmu. Semoga ini betul-betul menjadi taman daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga asbab dengan kita mengaji, ilmu kita tidak tersalah dalam beramal, kemudian kita kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik tempat kembali. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tauhid di dalam risalah Miftahus Sibyan fi Aqaidil Iman, hasil buah karya tak asing lagi ulama yang ada di Batubara, Tuan Syekh Muhammad Zain, yang sampai sekarang kita pelajari kitab beliau. Termasuk salah satu kitab yang kita pelajari ini, Miftahus Sibyan fi Aqaidil Iman, anak kunci kanak-kanak pada simpulan iman, untuk memperkuat akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka para ulama telah bekerja keras supaya umat manusia tidak jatuh kepada lembah kemusyrikan. Nasihat daripada Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau mensyarikat, mensekutukan Allah. Innas syirka la zulmun azim, karena mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah itu dosa yang amat besar. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini tidak terjerumus kepada lembah kemusyrikan, sehingga kita hidup dalam keadaan iman, mati pun dalam keadaan beriman. Sebagaimana selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan beriman, wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keadaan beriman. Nah, baik. Sifat nafsiyah satu wujud sudah kita bahas. Sifat salbiyah 5, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah. Sifat ma'ani 7, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Udah kita bahas. Sifat kalam yang terakhir. Wajib kita beriktikad, wajib menurut syara, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Mengetahui barang yang wajib bagi Allah, wajib akli bagi Allah, termasuklah wujud. Wajib Allah bersifat wujud. Arti wajib Allah Ta'ala bersifat wujud itu, senantiasa Allah Ta'ala bersifat wujud. Ada, tidak pernah tiada. Maka itulah hukumnya wajib. Berarti arti wajib itu mala yatasawwaru fil aqli adamuhu, barang yang tiada tergambar terupa pada akal ketiadaannya. Tak ditimu akal tak adanya. Itulah arti wajib akli. Ada, tak pernah tiada. Maka tidak ada yang selain Allah yang adanya itu wajib, melainkan Allah. Selain Allah itu adanya tidak wajib. Jaiz akli. Boleh ada, boleh tidak. Yang wajib adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Udah kita bahas sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini sambungan.
Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Ketahui olehmu, bagi murid kita sebagai murid pelajar, ketahui olehmu bermula sifat kudrah atau kudrat bahasa kita, kuasa, dan sifat iradah atau iradat bahasa kita, berkehendak. Itu maksudnya itu tadi mana? Kudrat dan iradat. Itu yang ta'alluq keduanya. Yang ta'alluq keduanya. Kudrat satu, iradat satu. Ta'alluq keduanya, kudrat dan iradat. Dengan sekalian mungkinan. Sifat Allah Ta'ala yang berta'alluq itu banyak. Semua sifat ma'ani berta'alluq kecuali sifat hayat. Kudrah dan iradah itu sama ta'alluqnya kepada sekalian mungkinan. Mungkinan itu maksudnya itu mungkin boleh ada, boleh tidak. Nanti pengertian ta'alluq akan kita bahas. Jadi bermula sifat kudrat dan iradat itu yang ta'alluq keduanya, kedua sifat kudrat dan iradat itu dengan sekalian mungkinan, sekalian yang mungkin, yang boleh ada, boleh tidak. Kemudian dan makna kudrah azali beda dengan kudrah yang tak azali, yaitu tiap-tiap sifat yang menghasilkan dengan dia, menjadikan tiap-tiap mungkin, dan menghilangkan dia atas muwafaqah iradatnya. Bahasa tauhidnya begitu Bapak sekalian, Ibu sekalian. Karena dah agak tinggi sedikit, sebenarnya kajian bawah nih. Risalah belum menjadi kitab. Risalah Miftahus Subyan fi Aqaidil Iman, anak kunci kanak-kanak pada simpulan iman. Kudrah azali. Tidak ada kudrah azali melainkan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Azali itu tidak ada permulaan. Sama artinya dengan qadim. Azali. Kudrah azali berarti kuasa azali, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuasanya Allah Subhanahu wa taala, kita sederhanakan bahasanya, yaitu tiap-tiap sifat yang menghasilkan dengan sifat kudrat yang azali itu, secara majas akli. Karena bukanlah sifat itu yang memberi bekas, tetapi zat yang aqdas, yang maha suci. Nah, sampai begitu. Ya kudrat azali, kudrah kekuasaan Allah yang tak ada permulaan, yang bersifat dengan sifat qidam, itu sifat yang menghasilkan dengan dia kudrat itu menghasilkan, menjadikan tiap-tiap mungkin dan meninggalkan dia. Kudrah Allah Ta'ala, kalau kudrah azali pastilah kudrah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kudrah yang azali melainkan kudrah Allah. Kuasa Allah itu menghasilkan, menjadikan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia. Menjadikan alam ini atau tidak menjadikan alam ini. Itulah kudrat. Jadi tugas kudrat itu al-ijadu wal-i'dam. Menjadikan daripada tidak ada kepada ada. Alam semesta ini dulu ada apa enggak?
Tak ada. Kemudian diadakan oleh Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada, itu namanya al-ijadu. Kemudian sesudah ada ini, ditiadakan oleh Allah, namanya i'dam. Itulah tugasnya. Kudrat itu tadi. Secara majas akli. Menjadikan daripada tidak ada kepada ada. Beda dengan kudrah kita. Tetapi atas muwafaqah, sesuai, muwafakat itu sesuai iradahnya, iradatnya, kehendaknya. Contoh begini, kita nak membuat sesuatu, keluar permasalahan dari kudrat azali. Maksudnya tak usah kita bahas kudrah azali, kudrah Allah, kuasa kita. Kita ini ada tidak kuasa kita? Ada kuasa kita. Kuasa yang dijadikan oleh Allah. Sehingga dengan kekuasaan kita itu bisa kita mengangkat sesuatu. Misalnya aqua gelas. Ada kuasa Pak Isa untuk mengangkat. Terangkatnya gelas aqua gelas ini dengan kuasa Pak Isa. Tetapi muwafaqah, sesuai dengan kehendak Pak Isa. Kalau Pak Isa tidak hendak mengangkatnya, terangkat tidak? Tidak. Walaupun ada kuasa. Tapi kehendak, kemauan untuk mengangkat, tidak ada. Berarti aqua ini tidak terangkat. Artinya apa? Allah Ta'ala atau kudrah Allah Ta'ala, kudrah azali itu mengadakan daripada tidak ada kepada ada, menjadikan mungkin dari tidak ada kepada ada, dari ada menjadi tidak ada. Ini sesuai, sepakat dengan kehendaknya. Kalau Allah tidak berkehendak, maka kudrat tak bisa berbuat apa-apa secara majas akli. Tapi ingat, bukanlah sifat itu memberi bekas. Hakikatnya zat Allah. Secara aklinya seperti ini untuk memudahkan paham kepada jamaah seperti itu. Ada kekuasaan hebat dia, tapi tak mau, tak bergerak. Kekuasaannya itu tak ada artinya. Contoh, kemaksiatan banyak, kekuasaan dia ada. Sebagaimana hadis marra'a mungkaran. Barang siapa melihat kemungkaran, falyuwayyirhu biyadih, maka cegahlah dengan tangan. Ada kekuasaan seseorang yang ditugaskan untuk membasmi yang namanya maksiat. Narkoba misalnya. Ada yang berhak untuk mengusirnya. Walaupun semua kita yang maksiat yang ada di depan mata kita, mesti kita cegah. Tetapi menurut pemerintah tugasnya itu, walaupun tidak hanya polisi, BNN, badan badan apa? BNN apa kepanjangannya? Itu. Kan dia kan berhak, ada kekuasaan dia, ada kemampuan dia. Tapi kalau tidak mau, walaupun ada kekuasaannya, tapi tidak ada kehendak untuk membasmi itu. Narkoba hilang tidak? Tidak. Cocok tak? Itu untuk memahamkan, menghampirkan paham. Ada kekuasaan dia. Dan kalau BNN atau polisi, aparat, itu takut itu ahli maksiat, judi kah, narkoba kah, maling kah. Tapi aparat itu stagnan. Apa istilahnya? Jalan di tempat.
tak bergerak, pasif. Ada kekuasaannya tidak? Ada kekuasaan, tapi tak digunakan untuk mencegah. Tak ada kehendaknya untuk mencegah itu. Akhirnya maksiat tercegah tidak? Tidak, walaupun ada kekuasaan. Ada kuasa serta ada kehendak. Maka jadilah barang itu. Seperti itu. Dia bersuami istri, tapi tak dicolek-coleknya bininya. Tengok-tengok ya. Beranak dia tidak? Tidak. Ada kekuasaannya. Ini untuk menghampirkan paham saja. Allah Ta'ala tak seperti itu. Jadi kudrah yang azali, kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kudrahnya itu bersifat dengan kidam, dia qadim, tak ada permulaan sifatnya, itu azali. Azali itu di sisi Allah yang tak ada permulaannya. Tugas dia mengadakan dan menidakadakan. Mengadakan alam ni atau menidakadakan alam ni. Tetapi sesuai muwafaqah dengan sifat iradatnya, begitu. Insyaallah pahamkan sampai di sini. Bu, paham? Insyaallah pahamlah. Tak apalah payah. Dan keluar dengan kudrah azali. Di bahasa Melayu ini gini, dan keluar dengan kudrah azali. Tidak kita bicarakan kudrah yang azali. Tidak kita bicarakan kuasa Allah Ta'ala. Keluar dengan kudrah azali itu kudrah baru. Kudrah baru itu kita nih. Arti baru tempoh hari jangan lupa. Arti baru itu apa? Baru. Ya, itu. Itu dia. Arti baharu itu, baharu ataupun baru, adanya itu didahului oleh tidak ada. Yang dulunya tidak ada menjadi ada, itu baharu. Makanya Allah tak bisa dikatakan baharu. Dikatakan dia bersifat dengan kidam. Maka dikatakan dia qadim. Tak ada permulaannya. Tidaklah adanya Allah itu didahului oleh tidak ada. Berarti arti kidam itu tidak didahului oleh tidak. Adanya Allah tidak didahului oleh tidak ada. Contoh, ini kosong nih. Kemudian muncul Tuhan. Tak seperti itu. Yang adanya seperti itu adalah baharu. Yang adanya didahului oleh tidak ada. Itu arti baharu. Dulu bahasa dulu itu baharu. Sekarang ini baru. Jadi yang kita bicarakan ini adalah kudrah baharu. Tadi kudrah azali. Keluar dengan kudrah azali, yaitu kudrah baharu. Maka yaitu tiada memberi bekas suatu jua pun. Ini artinya apa? Dalam pengamalan kehidupan kita sehari-hari, jangan kita bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehebat apapun makhluk, tak bisa dia memberi manfaat dan tak bisa dia memberi mudarat. Ini hati kita. Bisa saja nanti diuji oleh Allah dengan kesusahan kita. Dibayar dengan duit 100 juta, akidah kita melayang. Tercampak akidah. Satu keluarga masuk ke agama selain Islam hanya karena duit 100 juta. Akidah melayang. Ngeri tidak? Ngeri. Alhamdulillah ada sahabat-sahabat kita yang umumnya kita bilang dari jemaah tabligh, yang mereka berdakwah kemana-mana dan tidak sedikit hasilnya. Apalagi di luar negeri, mereka pulang banyak yang mu'alaf. Masya Allah. Kalau kita di kampung ni lah mudah hidup. Kira-kira yang kita dakwahati, yang dakwahi, ada tidak yang masuk Islam? Belum ada. Cuma di hadapan kita untuk mengucap syahadat ada, tapi bukan kita menariknya. Ya. Ini berdakwah tidak hanya kepada umat Islam, tapi kepada non-Islam.
Itu akidah. Seperti itu. Masya Allah. Kudrah baharu tak memberi bekas. Kalaupun kita minta tolong kepada makhluk, ingatlah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menjadikan sepolan itu menjadi dermawan. Berapa banyak orang kaya, tetapi hatinya tidak terpaut melihat orang-orang kesusahan, kemiskinan di mana-mana. Terjadi peperangan, saudara kita yang ada di Palestina. Apa yang jauh-jauh menyumbang? Masih banyak yang susah di sini. Kadang-kadang ada terbetik di dalam hati seperti itu. Dimanapun mereka berada, itu adalah saudara kita. Dakwah itu macam-macam. Dengan perkataan, dengan perekonomian. Andai kata kita seperti kejadian yang di Palestina, orang di sekitar kita tak ada membantu kita. Siapa yang membantunya? Negeri luar, negara luar, misal. Nah, kita senang berdoa kepada Allah agar yang membantu itu ditempatkan sebaik-baik tempat. Seperti itu. Maka alhamdulillah, bantuan untuk ke Palestina tidak sedikit juga diberikan oleh rakyat Indonesia, termasuklah kita-kita mungkin yang hadir ini. Berapa banyak orang Palestina datang untuk untuk menggugah hati kita sehingga kita bisa membantu semampu kita. Kalau tak ada harta, setidaknya dengan doa. Karena itu saudara kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Allah. Jadi kalau sepakat kita pada persamaan dalam rangka jihad di jalan Allah, dengan fisiknya, dengan kata-katanya, dengan dana, dengan segala hal yang dihalalkan oleh Allah. Jangan tak sepakatnya kita bahas, tak habis-habis. Masalah kunut, tak usah dibahas lagi. Nak pakai kunut kawan tuh. Lantak, tak pakai kunut, lantak. Udah, jangan, tak paham apa tuh tak pakai kunut. Mungkin dia belum hafal. Ataupun dia tidak bawa. Kalau tak pakai kunut, batal tidak sholat? Tidak. Nah, bagi kita, kunut itu sunnah abaan. Sunat yang kuat. Tapi kalau ditinggalkan, tidak menjadi batal sholat. Nah, jadi hal-hal seperti itu tak zamannya lagi kita persoalan. Nah, baik. Jadi kudrah yang memberi bekas itu adalah kudrah yang azali. Kekuasaan Allah lah yang memberi bekas. Misal begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita memuji Allah. Kita memuji Allah. Puji hadis bagi qadim. Kita memuji Allah. Atau Allah memuji kita. Puji qadim bagi hadis. Atau puji hadis bagi hadis. Kita memuji kita. Atau Allah memuji kita, puji qadim bagi hadis. Kesemua puji itu jangan kita nanti timbul dalam hati, timbul bangga kita saat dipuji. Yakinlah semua puji-puji itu kembali kepada Allah. Seperti itu. Situlah dibahas nanti tentang alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Walaupun kita memuji sesama kita. Kenapa kita bisa memuji kalau tidak izin Allah? Kenapa si Polan itu dipuji? Karena Allah lah yang menjadikan dia itu bisa dipuji. Ingatlah kembali puji itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan
kecuali dengan kekuatan Allah. Itulah selalu kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ibadah pun makanya bukanlah amal kita itu memasukkan ke dalam surga. Allah yang memasukkan. Kita hanya menjalankan perintah. Beramal, beramal, beramal. Salat wajib, salat berjamaah, salat sunat. Nah, itu perintah Allah. Jangan kita bangga dengan kekuatan kita nih. Aku hebat dari yang lain. Sembahyang tahajud kawan tuh mana ada sekali pun tak pernah sembahyang tahajud. Tengok macam aku nih. Setiap malam tahajud, 1/2 malam. Tengah malam sembahyang tahajud, sembahyang witir, sembahyang awabin, sembahyang apa nama isyraq, semua yang sunat-sunat dia salat. Tapi dia menganggap dirinya itulah membagi kekuatan. Jangan. Semua itu Allah. Tak akan bisa bangun pada malam hari kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jangan ujub. Nanti di dalam tasawuf ada itu. Ujub. Heran kepada dirinya. Hebat kali aku nih. Ya, dalam hati. Allah. Dah. Habis di situ. Kudrah yang azali itulah yang memberi bekas. Kudrah baharu sedikit pun tidak memberi bekas pada mengadakan dan menidakadakan. Bermula makna ta'aluk. Apa itu makna ta'aluk? Ini kita bahas. Yaitu menuntut sifat. Makna ta'aluk itu yaitu menuntut sifat. Menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat dengan tempatnya. Pengertian ta'aluk seperti itu. Agak sulit kita nak menyederhanakan bahasanya. Menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat dengan tempatnya. Tempat di sini maksudnya zat. Tuntut sifat akan perkara yang lain selain dia berada pada zat. Itu kalau nak kita sederhanakan bahasanya. Maksudnya sifat kudrah. Sifat kudrah tu selain dia berada pada zat, berdiri pada zat. Karena sifat kudrah itu sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani itu sifat yang wujudiyah. Sifat yang berdiri pada zat. Hanya sifat ma'ani itu yang berdiri pada zat, yang maujud pada kharij dan maujud pada zihin. Kalau sifat salbiyah, dia itu tidak berdiri pada zat dan tidak maujud pada kharij, tidak maujud pada zihin. Tapi Allah bersifat dengan sifat qidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hadis yang mutala bi nafsi. Tapi kalau sifat ma'ani, sifat yang wujudiyah. Kalau sifat salbiyah, sifat yang adamiyah. Arti sifat yang adamiyah itu sifat yang tidak ada. Artinya tidak ada itu sifat itu tak berdiri pada zat. Qidam, arti qidam itu apa? Sedia. Arti sedia itu tak ada permulaan. Tak ada permulaan itu tak berdiri pada zat. Cuma mengobarkan aja Allah itu adanya tak ada permulaan. Tapi Allah bersifat tak ada permulaan. Bersifat tak ada kesudahan. Bersifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Bersifat dengan qiyamu ta'ala binafsi. Bersifat dengan wahdaniyah. Nah, qidam baqa mukhalafatu ta'ala lil qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah itu tak berdiri pada zat. Tapi zat wajib bersifat dengan itu. Dengan sifat salbiyah. Tapi kalau sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu sifat yang wujudiyah. Sifat yang bisa dilihat. Kok dibuka oleh Allah Ta'ala hijab, bisa nampaklah sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu yang berada pada zat yang qadim. Kok dibukakan hijab? Seperti itu. Makanya dikatakan di sini mana ta'aluk tuh tuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya
sifat kepada tempat, maksudnya kepada zat. Contoh sifat kudrat. Kudrat tadi takluknya kepada mana? Kepada mungkinan. Kudrat iradat takluk pada sekalian mungkin. Mengadakan daripada tak ada kepada ada, atau mentidakadakan yang ada menjadi tidak ada. Itulah tugas kudrat. Nah, selain dia berdiri pada zat, dia punya fungsi. Apa fungsi kudrat? Menjadikan, itulah makna ta'aluk. Nah, jadi makna ta'aluk tadi tuntut sifat akan perkara yang lain selain dia berada pada zat. Contoh kudrat. Selain dia berada pada zat, dia punya tugas. Apa tugasnya? Mengadakan. Kudrat itu kan mengadakan tugasnya. Mengadakan daripada tidak ada kepada ada. Tapi muafakat iradatnya. Makanya sifat ayat ada tidak tuntutnya untuk selain hidup. Tak ada. Maka sifat ayat tak ada ta'aluk. Karena tak ada tuntut sifat akan perkara yang lebih atas berdirinya sifat kepada zat. Dia hanya menjadi syarat bagi sifat yang 7 itu. Sifat ma'ani. Seperti itu. Maka tak ada ta'aluk. Ya. Yaitu menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat dengan tempatnya. Maka sifat itu melazimkan zat. Sifat itu melazimkan zat yang berdiri dengan dia. Maka jika menuntut sifat itu akan yang lebih atas dirinya pada zat, dinamai akan dia muta'alliqah, yang ditaklukkan. Seperti apa? Kudrat yang menuntut ia akan mungkinan mengadakan dan meniadakan dia. Itu kalau kudrat. Kalau iradat menuntut ia akan mungkinan dan dengan menentukan dia. Menentukan mungkin tadi. Menentukan ini seperti ini. Rukun iman yang ke-6 beriman kepada apa? Qadha dan qadar. Qadha ini adalah iradah. Qadar itu adalah kudrah. Qadha, ketetapan. Ketetapan Allah ini belum ada alam semesta ini. Di dalam ilmu Allah, di dalam ketentuan Allah, udah ada kita nih. Bentuk-bentuk kita nih. Pada hari sekian yang sudah ada. Dan pada tanggal sekian kita berkumpul seperti ini. Udah di dalam qadha Allah. Jadi qadar itu sesuai dengan apa di dalam ketentuan Allah itu juga lah yang diadakan oleh sifat kudrat itu. Tak mau pula apa yang dikehendaki kemudian lain pula jadi. Tak seperti itu. Apa yang di dalam ketentuan Allah pastilah berlaku, pastilah jadi. Itu juga lah yang diadakan oleh sifat kudrat. Seperti itu. Muta'alliqah yang ditaklukkan. Seperti kudrat menuntut ia akan mungkinan pada mengadakan. Seperti iradat menuntut akan mungkinan menentukan dia setengah barang yang harus atasnya. Atasnya apa? Atasnya mungkin setengah ataupun sebahagian dijadikannya putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek. Semua itu sudah memang di dalam iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sosalkan kulit aku kok seperti ini, kulit badan yang lain bisa cantik. Tak bisa kita sosalkan. Hikmahnya apa? Apa yang dijadikan oleh Allah diri kita tuh kita terimalah. Makanya kadang-kadang kayak yang tak mengaji itu dia risih dengan ketuaan dia. Sehingga dia mengambil jalan pintas. Nah, awet muda. Dioperasi, diganti pipinya dengan pipi plastik. Yang tak bisa dokat api. Asal dokat api, locot. Locot apa? Meleleh. Lonyot. Bahasa Jawa lonyot dah apa? Lumer. Ya lumer dia. Cobalah. Itu kan tak pede. Udah begitulah keadaan kita nih.
Masalah semakin lama semakin mudah. Nah, cobalah. Dia dari kecil tuh. Iya kan, bertambah, begitulah. Nah, sampailah kita mati. Supaya apa? Itulah kita nanti berpikir, kita dikaruniai akal. Oh, usiaku udah sekian, amalku macam mana nih? Dosaku udah sekian, amalku macam mana nih? Supaya kita bisa meneliti diri kita. Kita tengok kesalahan yang ada pada diri kita. Saking banyak menengok kesalahan yang ada pada dirinya, tak sempat menengok kesalahan yang ada di diri orang lain. Jangan terbalik. Sehingga setiap hari kesalahan uang aja tengok. Sehingga lupa dia menengok kesalahan dia sendiri. Akhirnya dia tidak beribadah kepada Allah. Tauhid ini semuanya nyangkut dia ke situ. Itu polunya. Bukan sekadar menghafal sifat 20 saja. Tapi ingat ya, sifat 20 itu bukan sifat Allah sebatas 20. Macam dikatakan Wahabi itu. Mengejek betul dia, masih sifat Allah Ta'ala kok 20. Itu karena dia tidak belajar, sudah mengaji sama Ahlussunnah wal Jamaah. Memang selalu yang mengkafir-kafirkan orang tua lah termasuk itu. Sedikit kafir, sedikit kafir. Biasanya zaman dulu yang selalu mengatakan kafir itu kaum Khawarij. Sedikit kafir, sering menuduh orang kafir itu bukan sembarangan. Nah, nanti berbalik kafir itu kepada kita. Ya Allah. Kita beriktikad sifat kamalat Allah Ta'ala itu tak terhingga banyaknya. Kan itu kita itikadkan secara ijmal, secara global. Wajib menurut syara kita beriktikad meyakini segala sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak terhingga banyaknya. Kan itu yang wajib diketahui. 20 itu kita pelajari untuk menangkis paham-paham yang tak baik. Baik dari setan manusia maupun setan dari jin. Nanti ketika kita nak meninggal, aku Tuhan, anallahu laha illa ana, akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Gitu dia datang. Oh iyalah kau Tuhan, bontuknya setogap. Ya tak pun aku jumpa Tuhan setogap nih. Kan bahaya. Disesatkannya gitu saat kita nak meninggal tuh. Jangan sempat. Jadi kalau kita yang paham tadi pada tauhid, Allah itu tidak berbentuk, tidak besar, tidak kecil dia, tidak berpihak. Makanya untuk untuk melawan itu hal-hal yang datang untuk menghancurkan keimanan kita, maka kajilah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan sesuatu apapun. Seperti itu. Nampak togap pula ada. Oh, kau Tuhan. Bukan. Bapak Ibu rahimakumullah. Habis intaha al-alamah al-hudhudi atas Sanusi. Udah hampir 9:30. Hanya membahas sifat kudrat dan iradat yang takluk keduanya itu kepada sekalian mungkinan. Maksudnya itu kalau kudrat mengadakan yang mungkin atau meninggalkan dia, tidak adakan. Kalau iradah menentukan mungkin setengah barang yang harus atas. Tapi Allah berkehendak menentukan kita seperti ini nih, alam bentuknya seperti ini, langit yang tak ada tiang, bintang-bintang penghiasnya, bulan-bulan satu ya, bulan, mentari dan lain sebagainya, hiasan langit yang kita tengok di waktu langit itu dalam keadaan cerah pada malam hari, semua yang ada di alam semesta ini, apa namanya itu? Lupa pula Pak Isa tadi. Bisa sampai situ aku nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kan Allah yang membuat semua tuh. Apa ujungnya tadi yang Pak Isa sambung tadi? Bisa sampai ke situ. Hah?
Iya, alam semesta. Ya Allah ya Karim. Itu kita tadi tak sampai itu udah baharu. Tengah-tengah nak menjelaskan, tup hilang aja dia. Allah. Siapa yang mengendalikan itu? Tidak lain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin sampai di sini saja kita bahas. Akan datang ilmu yang ta'alluq ia dengan segala yang wajib. Itu kan datang halaman 24. Kalau dapat dicatat halaman 24. Sifat ilmu yang ta'alluq dengan segala yang wajib. Segala yang wajib. Nah, jadi kesimpulannya kudrat dan iradat itu hanya mengadakan, kudrat mengadakan dan menidakadakan. Yang diadakan macam alam semesta, langit yang dihiasi gemerlapnya bintang-bintang bulan, itu adalah hasil daripada kehendak Allah. Memang Allah lah yang nak buat seperti itu, bukanlah kekuasaan kita. Termasuklah isi yang ada di dalam alam. Jangan kita bantah lagi tentang itu, bahwa itu adalah Allah yang menciptakan dengan sifat kudrah dan iradahnya. Tetapi dengan ilmunya juga. Ketidak dengan ilmu macam mana dia berkehendak untuk tahu. Dengan ilmu, kudrah, iradah, kemudian ilmu. Kemudian dia bersifat hayat. Maka orang tua-tua dulu, adanya alam semesta ini dengan sifat yang 4. Tidak ada. Tapi sebenarnya semua sifat kemalat Allah Subhanahu wa taala itu tak terhingga banyaknya. Satu saja Allah taala tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka bukanlah dia Tuhan. Jadi mudah-mudahan dengan kajian tauhid ini hati kita semakin kuat dalam akidah kita, sehingga ujian, rintangan yang bisa merusak akidah bisa kita tangkis dengan dengan tauhid yang kuat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Kepada Allah semenampun, kepada ibu bapak sekalian, apa yang saya sampaikan ini dengan keterbatasan ilmu yang ada pada saya ingin sekali untuk menyederhanakan bahasa sehingga kita bisa paham semua. Tapi sekali lagi, ilmu itu tidak semua sama, termasuk kepada saya hanya segelintir saja yang bisa saya sampaikan, jauh daripada kesempurnaan. Untuk itu, kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan salah dan silap, mohonlah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.